Shalom Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 3 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, dan janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan pada saat ini adalah datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melihat pembacaan saat ini, mungkin kita kaget dan mengubah penilaian kita, sudut pandang kita tentang Ayub. Di pasal 1 dan 2 kita bisa menyimpulkan bahwa Ayub adalah manusia yang hebat dan luar biasa. Ayub bukan hanya kaya, tetapi ia juga bisa menerima segala penderitaan yang dialaminya secara bertubi-tubi. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa Ayub juga sama seperti kita, manusia biasa. Ayub bukanlah manusia sempurna yang tidak mengalami penderitaan. Karena penderitaan yang begitu luar biasa sehingga ia mengutuki hari kelahirannya. Tetapi bukan berarti Ayub menghujat Tuhan pada saat itu. Ia berbicara kepada Tuhan. Ia mengeluh kepada Tuhan. Keluh kesah, tangis adalah ungkapan yang wajar dilakukan oleh manusia yang mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan, bahkan kesakitan. Kadangkala sebagai manusia kita seringkali berpikir untuk mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup, menyerah, pasrah, atau mungkin kita berkata-kata kotor dalam situasi itu, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam situasi itu kita melihat contoh Ayub justru tidak mengutuki atau menghujat Tuhan pada saat itu. Ayub bukan hanya kehilangan hartanya, tetapi ia juga kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dan bahkan ia juga terancam kematian karena penyakit yang ada di tubuhnya. Ayub tidak memiliki apa-apa atau siapa-siapa atau orang lain yang ada di sampingnya saat itu. Semua orang meninggalkan dia, istrinya, bahkan sahabat-sahabatnya. Ayub hanya memiliki nafas yang ada di tubuhnya. Mungkin baju pun ia tidak memakai karena penyakit kulit yang luar biasa. Ketika Ayub mengutuki hari kelahirannya, ia melihat ke belakang. Saat itu ia berharap agar tidak dilahirkan di dunia ini, dan baginya kematian jauh lebih baik daripada ia harus menderita dan menahan kesakitan. Sehingga muncul pertanyaan kepada Ayub. Dia bertanya kepada Allah, mengapa? Dan kata mengapa ini diulang sebanyak 4 kali. Jikalau nanti Bapak Ibu membaca semua pasal 3 ini, Bapak Ibu akan melihat ada 4 kali Ayub menyebutkan kata mengapa, yang menunjukkan betapa luar biasanya penderitaan yang dihadapi. Saat ini Ayub mempertanyakan kasih dan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Tetapi sekali lagi ia tidak meninggalkan atau mengutuki Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala dalam kehidupan kita juga demikian. Kita kadang bertanya apakah penderitaan ini sengaja Tuhan berikan? Atau apakah Allah menciptakan kita untuk mengalami penderitaan seperti ini? Bapak Ibu, kita boleh saja bertanya kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai di dalam setiap kita menanti jawaban Tuhan, kita kecewa, marah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Mari di dalam segala keluh kesah yang kita alami, kita datang kepada Allah yang dimana Dia adalah sumber dari segala kehidupan kita. Penderitaan yang kita alami saat ini akan membuat kita semakin teguh di dalam iman. Biarlah dalam menjalani hari-hari kita semakin mengasihi Tuhan. Dan terlebih renungan ini membuat kita semakin mengandalkan Tuhan.
datang di hadapannya, memohon pertolongannya. Tidak ada penderitaan atau masalah yang lebih besar di dunia ini yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Masalah terbesar manusia saja Tuhan selesaikan, yaitu dosa. Tuhan juga akan menyelesaikan masalah kita. Tuhan menyelesaikan masalah manusia, yaitu dosa, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Begitu juga dengan kita, dengan masalah kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan sesuai dengan waktunya kita. Tuhan bisa mengubah segala penderitaan kita menjadikan dengan sukacita jika kita selalu datang dan memohon kepadanya. Tuhan Yesus